Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita laksanakan semua perintah Allah dan kita tinggalkan dan jauhkan semua larangan-larangan Allah. Pada kesempatan siang hari ini, khotib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu muhasabah di akhir tahun 1443 Hijriah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Zulhijjah, yang berarti sekarang kita berada di penghujung tahun, di penghujung atau hari terakhir di tahun 1443 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan, kesehatan dan umur yang panjang, bisa menikmati hari-hari tahun yang baru, tahun 1444 Hijriah, dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu mari kita renungkan apa arti, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menghirup udara segar awal Muharram 1444 Hijriah. Pelajaran besar yang dapat kita ambil ialah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi diri secara total, berupa keimanan kita, keislaman kita, ibadah kita, akhlak kita, pergaulan kita, ilmu kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita, manajemen waktu kita, gaya hidup kita, dan semua hal yang terkait dengan kehidupan kita selama setahun sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya muhasabah adalah kunci utama dalam kehidupan kita. Dengan bermuhasabah kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan kita pada waktu yang lalu, perbaikan hari ini dan persiapan serta perencanaan waktu yang akan datang. Dengan bermuhasabah kita mampu menutupi kelemahan masa lalu dan meningkatkan kualitas diri pada hari ini dan masa yang akan datang. Dengan bermuhasabah hidup kita akan berkembang terus menuju ke arah yang benar dan lurus. Bahkan dengan bermuhasabah kita dapat mengetahui hakikat dan persoalan diri kita secara pasti. Amal yang kita lakukan dan bertambahnya kapasitas diri serta bekal menuju perjalanan akhirat kita yang amat panjang dan pasti. Bermuhasabah adalah kekayaan yang harus kita miliki karena sangat penting dalam menjalankan kehidupan ini. Karena itulah Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah, hitung-hitung diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu qabla an tuzan. Timbang-timbanglah amal kamu sebelum amal kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersiap menghadapi suatu hari di mana semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Di sana Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap semua yang kita imani, yang kita yakini, yang kita ucapkan dan yang kita lakukan secara detail dan rinci. Tak sedikit pun yang terlupakan. Jika baik, Allah akan berikan dengan balasan yang baik. Dan jika nilainya buruk, maka Allah juga akan memberikan balasan yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 perkara yang perlu kita hisab, kita hitung-hitung dalam kehidupan ini. Yang pertama, masalah din, agama kita, yakni al-Islam. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini pantas kita arahkan pada diri kita.
Sudah sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama kita? Sejauh mana kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah? Terkait masalah agama ini, kita harus selalu menanamkan dalam diri kita spirit dan semangat belajar dan belajar. Karena agama Islam itu adalah ilmu, sedangkan ilmu tidak akan didapat kecuali dengan belajar dan mempelajarinya. Para ulama kita telah merumuskan ilmu Islam itu dengan rumusan yang sangat ilmiah, detail dan sangat sistematis, sehingga kita mudah memahami dan mengamalkannya. Secara umum, ilmu terkait dengan Islam yang harus kita pelajari dan amalkan mencakup iman atau akidah, ibadah, akhlak, muamalah, keluarga dan syariat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, masalah dunia kita. Dalam masalah kehidupan dunia ada 3 hal yang perlu kita hisab. Yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini. Apakah kita mencintainya dan kita jadikan ia menjadi tujuan hidup kita, ataukah berbagai fasilitas kehidupan ini termasuk uang, rumah, kendaraan yang kita miliki kita letakkan hanya sebagai sarana kehidupan dan kita tidak mencintainya melebihi cinta pada Allah dan Rasulnya. Ingatlah, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa zuhud pada dunia adalah kunci mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dari mana asal usul semua harta yang kita miliki? Apakah harta yang kita miliki benar-benar berasal dari sumber yang halal dan tidak sedikit pun tercampur dengan yang haram seperti riba, menipu, mencuri dan sebagainya? Atau subhat belum jelas halal atau haram? Harta yang haram dan subhat menyebabkan hati kita sakit dan bahkan bisa mati, serta doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Pada akhirnya di dunia kita kehilangan barokah hidup, di dunia kita kehilangan barokah hidup, akhirat kita akan dilemparkan Allah ke dalam neraka. Sebab itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita agar memakan, meminum dan memakai dari sumber yang halal dan dari benda dan jenis yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kemana kita belanjakan dan memanfaatkan harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Kendati harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal dan jenisnya pun halal, bukan berarti kita dibolehkan semua kita dalam membelanjakan dan memanfaatkannya. Islam mengatur sistem belanja, penggunaan dan pemanfaatan harta kita. Harta tersebut pada hakikatnya Allah titipkan kepada kita agar menjadi modal kita untuk kepentingan akhirat kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita agar harta yang Allah anugerahkan itu kita infakkan atau kita belanjakan di jalannya. Setelah kita keluarkan kewajiban yang ada di dalamnya seperti zakat, nafkah, infak, sedekah, wasiat dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita muhasabah adalah masalah akhirat yang akan menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya. Terkait masalah akhirat ini hanya ada 2 kata. Ikhlaskan niat kita hanya karena Allah dalam semua kata dan amal ibadah yang kita lakukan. Dan lakukan amal soleh sebanyak mungkin yang dapat kita lakukan. Untuk itu hidup kita harus bertujuan akhirat. Dan jangan sampai kita lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Karena dunia semua isinya akan musnah, termasuk jasad kita sendiri. Sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Di samping itu, jadikanlah sukses akhirat sebagai standar kesuksesan yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman sursiha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa pasti mati. Nanti pada hari kiamat akan disempurnakan pahala kalian. Siapa yang dijauhkan pada hari itu dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang sukses. Dan tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan yang menipu. Quran surah Al-Imran ayat 185. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita syukuri nikmat umur yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat menghirup udara segar di bulan Muharram 1444 Hijriah tahun ini dengan melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Semoga Allah bantu kita dan mudahkan kita dalam melakukan upaya meningkatkan kualitas agama, dunia dan akhirat kita dalam tahun 1444 Hijriah ini. Dan semoga hidup kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.